Siap. Hormat. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Baik. Sehat selalu? Sehat. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, Pak Guru minta salah satu untuk pimpin dalam doa. Baik, terima kasih. Sekarang Pak Guru akan cek kehadiran kalian. Ada yang tidak hadir hari ini? Ya, ada semua ya? Oke, baik. Hari ini kita akan belajar tentang tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 1, keragaman budaya bangsaku yang terdapat pada pembelajaran 3. Adapun tujuan pelajaran kita hari ini, yang pertama, setelah mengamati video, anak-anak mampu membandingkan sifat-sifat bunyi merambat. Yang kedua, setelah melakukan percobaan, anak-anak mampu menganalisis sifat-sifat bunyi merambat dan keterkaitan dengan indera pendengar secara lengkap. Pak Guru akan bagikan tes awal ya. Ada yang masih ingat pelajaran kita yang lalu? Baik, kalau kalian sudah lupa, Pak Guru akan ingatkan lagi ya. Pelajaran kita yang lalu itu tentang alat musik tradisional. Alat musik apa itu? Ya? Ya, itu adalah alat musik sasando. Ini gambar apa? Ya? Ya, ini adalah alat musik jungga. Bagaimana bunyi alat musik tersebut bisa sampai di kita punya telinga? Ya, karena adanya sumber bunyi dan media penghantar ya. Baik, untuk membuktikan bahwa suara itu bisa kita dengar, coba kita perhatikan video yang Pak Guru akan tampilkan ya. Membuktikan bahwa suara merambat melalui benda padat. Bahan dan alat yang Perhatikan video di depan. meja. Metode: letakkan jam di ujung sebuah meja di ruangan yang sepi. Lalu, kita berdiri di dekat ujung lain dari meja dan coba dengarkan detak jam tersebut. Kita pasti dapat mendengar detak jarum detik karena suara merambat melalui udara. Sekarang tempelkan telinga kita ke ujung meja seperti ini. Maka suara detakan jam terdengar lebih kencang dan jelas. Percobaan ini membuktikan bahwa suara merambat melalui benda padat. Sudah lihat tadi videonya? Sudah? Sudah. Nah, untuk lebih membuktikan lagi bahwa suara itu kita bisa mendengar lewat media, silakan ambil alat peraga kalian dan lakukan percobaan. Satu kelompok, satu percobaan. Hai. Baik. Tarik ke sini. Hai. Apa kabar? Baik. Oke. Oke. Kalian sudah melakukan percobaan ya? Sekarang Pak Guru akan bagikan LPPD-nya. Silakan dikerjakan selama 10 menit. Silakan isi apa yang kalian dengarkan tadi dalam percobaan. Tadi di sini tentang ada yang sudah? Setelah kalian tuliskan hasil percobaan tentang analisis tentang sifat bunyi, kenapa bunyi itu bisa sampai di kita punya telinga. Baik, ada yang sudah habis kerja? Baik, Pak Guru minta kelompok 1 untuk
untuk membacakan hasil kerja kelompok. Terima kasih atas kesempatan. Saya akan membacakan hasil kerja kelompok kami. Laporan kegiatan percobaan. Nama percobaan perambat bunyi. Tujuan percobaan mengetahui sifat bunyi merambat melalui udara. Alat dan bahan selang plastik panjang 2 meter. Hasil percobaan 1. Mendengar suara teman. 2. Suara didengar melalui selang. Kesimpulan, suara didengar melalui udara. Analisis keterkaitan bunyi dengan indera pendengar secara rinci. Bunyi didapat didengar melalui udara dan telinga, lalu masuk ke lubang telinga, mengantarkan ke rumah siput, merangsang ke ujung siput pendengar, setelah itu sampai ke otak. Terima kasih. Oke baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Bertanya, apa itu bunyi? Bunyi merupakan hasil dari getaran suatu benda. Baik, bunyi merupakan hasil dari getaran suatu benda yang merambat dalam bentuk gelombang. Bunyi sering disebut sebagai gelombang bunyi. Bunyi dihasilkan oleh benda-benda yang bergetar. Sifat bunyi merambat. Bunyi dapat terdengar jika memenuhi syarat berikut. Yang pertama, adanya sumber bunyi. 2, ada media pengantar. 3, ada pendengar. Energi bunyi mempunyai sifat dapat berpindah ke tempat lain dengan cara merambat melalui media tertentu. Seperti yang kalian lakukan tadi, bahwa suara itu bisa didengar melalui udara, suara bisa didengar melalui benda padat, dan suara bisa didengar melalui benda cair. Nah, bagaimana hubungan dengan indera pendengar? Yang kalian sudah lakukan analisis tadi, Pak Guru lebih memperkuatkan lagi. Bunyi ditangkap oleh daun telinga, masuk ke lubang telinga lalu menggetarkan gendang telinga, dan diteruskan ke tulang pendengaran, diteruskan lagi ke tingkap corong dan tingkap lunar, lalu diteruskan ke rumah siput, merangsang ke ujung saraf pendengaran, setelah itu disampaikan di otak. Ya, itu adalah proses kenapa bunyi itu bisa kita dengar, sehingga kita tahu bahwa bunyi itu bunyi gitar, itu bunyi tambur. Ya, mengerti? Sudah paham? Baik, kalau kalian sudah mengerti, dikerjakan selama 10 menit. Silakan dulu, masing-masing. Ada yang tahu hari ini kita pelajari tentang apa tadi? Jadi hari ini yang kita pelajari adalah tentang perambatan bunyi, yaitu sifat-sifat bunyi merambat. Ada berapa sifat bunyi merambat tadi yang kita pelajari? 3. Yang pertama apa? Merambat mulai apa tadi? 1. Udah, kedua? Yang ketiga? Ya, ada 3. Bahwa bunyi itu merambat melalui benda padat, benda cair, dan udara. Dari materi yang kalian sudah pelajari tadi, usahakan dipelajari lagi dulu ya. Saya minta satu orang untuk maju, pimpin dalam doa, pulang. Silakan.